warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianka Nuramalia Putri dengan NIM 180210205051. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan supervisi akademik terkait dengan sumber daya manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang supervisi akademik. Tujuan supervisi akademik. Tujuan supervisi akademik yaitu merupakan serangkaian kegiatan yang dapat membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya terdapat sebuah penilaian terhadap kemampuan guru, sehingga dapat ditetapkan suatu aspek yang dapat mengembangkan dan bagaimana cara mengembangkannya. Selanjutnya yaitu tujuan dari pengertian dari tujuan supervisi akademik yang lainnya adalah ia dapat membantu seorang guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan terhadap peserta didiknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 tujuan supervisi akademiknya. Saya akan menjelaskan tentang tujuan supervisi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan 3 tujuan supervisi akademik. Yang pertama yaitu untuk membantu seorang guru dalam mengembangkan kemampuannya, baik dalam profesionalnya atau dalam memahami kehidupan kelas, akademik, dan mengembangkan keterampilan mengajar dengan menggunakan kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu. Yang kedua yaitu untuk memantau kegiatan pembelajaran dan mengajar dalam sekolah. Yang ketiga, mendorong semangat guru untuk menerapkan kemampuan yang dimilikinya. Yang selanjutnya, kualitas sumber daya manusia guru harus baik dan bagus atau berkualitas. Karena yang selanjutnya yaitu mengapa kualitas sumber daya manusia guru harus baik. Yang selanjutnya, mengapa kualitas sumber daya manusia guru harus baik, bagus, atau berkualitas? Karena kualitas seorang guru secara intelektual, spiritual, serta emosional sangat berpengaruh terhadap transformasi ilmu dari guru terhadap siswa. Guru yang berperilaku santun akan menciptakan siswa yang berperilaku santun juga, atau guru yang memiliki kreativitas tinggi akan mencetak siswa yang memiliki kreativitas tinggi juga. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena ruh seorang guru dapat mempengaruhi ruh seorang siswa. Itu mengapa guru harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sasaran supervisi terkait sumber daya manusia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahma Agustin Hayati dengan NIM 180210205065. Kepala sekolah memiliki peran yang penting dalam perkembangan sekolah. Jiwa kepemimpinan kepala sekolah dipertaruhkan dalam proses pembinaan para guru, pegawai tata usaha, dan pegawai sekolah lainnya. Sebagai pemimpin, kepala sekolah harus mengetahui dan memahami semua hal yang berkaitan dengan potensi yang dimiliki oleh guru maupun administrasi sekolah, sehingga komunikasi dengan guru dan karyawan sekolah akan membantu kinerjanya, terutama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah juga harus memiliki pengetahuan dan kecakapan yang tinggi yang sesuai dengan bidang tanggung jawabnya di sekolah tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjalankan perannya sebagai pemimpin organisasi yang baik. Selain itu, kepala sekolah juga harus bisa mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh guru. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh guru yaitu yang pertama, problematika guru dalam keterampilan mengajar. Problematika guru dalam keterampilan mengajar ini terbagi menjadi 5 masalah. Yang pertama yaitu masalah dalam merumuskan tujuan. Maksudnya di sini yaitu dalam proses mengajar, guru kadang-kadang tidak memiliki tujuan yang jelas. Guru mengajar hanya berdasarkan apa yang ada dalam buku paket, sedangkan apa yang ada di dalam buku paket itu hanya mengembangkan salah satu aspek, yaitu aspek kognitif.
Selanjutnya yang kedua yaitu masalah dalam memilih metode belajar. Metode merupakan alat komunikasi antara guru dengan murid yang digunakan dalam proses pembelajaran. Terdapat banyak metode pembelajaran, namun pada kenyataannya masih banyak guru yang hanya menggunakan metode ceramah. Padahal metode ceramah tersebut hanya dapat efektif digunakan untuk kegiatan mengajar dalam waktu 15 menit. Selanjutnya yang ketiga yaitu masalah dalam menggunakan sumber belajar. Model belajar yang tradisional hanya mengandalkan pada sumber yang berasal dari guru, padahal sumber belajar tersebut tidak hanya bisa diperoleh dari guru, tetapi bisa juga diperoleh dari lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu masalah dalam membuat dan menggunakan alat peraga. Alat peraga tersebut digunakan sebagai pembantu untuk memudahkan proses terjadinya pengalaman belajar secara maksimal. Tetapi pada dasarnya masih banyak guru yang kadang tidak menggunakan alat peraga sehingga peserta didik susah untuk memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Selanjutnya yang kelima yaitu masalah dalam merencanakan program pengajaran. Setiap guru harus membuat program pengajaran. Program pengajaran dapat disusun dan direncanakan berdasarkan waktu pengajaran. Tetapi di sini masih terdapat banyak guru yang tidak bisa membuat program pengajaran sendiri. Selanjutnya, permasalahan yang kedua yaitu problematika guru dalam motivasi kerja. Peningkatan mutu pembelajaran dan profesionalisme guru dalam kinerjanya sangat berkaitan erat dengan keefektifan layanan supervisi. Maka dari itu diharapkan supervisor mampu mendorong guru untuk meningkatkan kualitasnya dengan peningkatan motivasi kerja guru. Karena bagaimanapun juga motivasi kerja guru sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan profesionalitas guru dalam mengajar. Keefektifan supervisi di sekolah tentu tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab kepala sekolah, karena selain sebagai pemimpin, kepala sekolah juga sebagai supervisor bagi guru-guru di sekolah tersebut. Maka dari itu, kepala sekolah harus mampu mengadakan supervisi dengan mengembangkan teknik yang tidak menimbulkan kecemasan. Sehingga disinilah hubungan interpersonal antara kepala sekolah dengan guru. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga yaitu problematika guru dalam kepuasan kerja. Yang pertama yaitu membantu guru-guru yang belum berpengalaman. Maksud dari membantu guru-guru yang belum berpengalaman ini, terdapat banyak guru-guru yang belum berpengalaman sehingga supervisi atau kepala sekolah tersebut harus mampu membantu guru-guru yang belum berpengalaman tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu membantu guru yang bersedia membantu guru yang tidak hadir. Maksudnya di sini yaitu supervisi harus mampu membantu guru yang guru tersebut mau membantu guru lain yang tidak dapat hadir pada hari itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu membantu guru-guru yang bekerja dengan kurang efektif. Dimaksudkan di sini yaitu supervisi harus mampu membantu guru yang dalam kinerjanya kurang efektif. Selanjutnya yang keempat yaitu membantu guru-guru yang superior. Guru superior maksudnya yaitu guru yang berhasil dalam pengajarannya karena menggunakan teknik-teknik pengajaran yang baik. Selanjutnya yaitu membantu guru yang mempunyai kelemahan pribadi. Salah satu kelemahan mengajar adalah kelemahan pada pribadi guru itu sendiri. Contoh dari kelemahan tersebut yaitu misalnya gangguan watak dan pribadi, seperti mudah tersinggung, terlalu peka, tidak percaya, dan salah pengertian atau lain sebagainya. Selanjutnya yang keenam yaitu membantu guru-guru yang kurang rajin. Yang dimaksud guru-guru yang kurang rajin ini yaitu seperti tidak tertarik terhadap hal-hal yang baru dalam bidang pengembangan pendidikan, kemudian tidak pernah membuat catatan persiapan ataupun tidak pernah mengoreksi pekerjaan murid. Selanjutnya yang ketujuh yaitu membantu guru-guru yang kurang bergairah. Maksud guru-guru yang kurang bergairah ini yaitu seperti jarang tersenyum, kurang humor, kurang ramah, sukar bergaul dengan orang lain, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu membantu guru yang kurang demokratis.
Maksud dari guru yang kurang demokratis ini yaitu menolak tanggung jawab bersama, kurang senang pada orang yang bebas mengeluarkan pendapat, kemudian mengajar hanya bersifat memberitahukan dan rutin, serta terhadap pimpinan hanya meminta untuk menyetujui pendapatnya saja tanpa menghiraukan pendapat orang lain. Selanjutnya yaitu membantu guru yang selalu menentang. Biasanya dalam sekolah itu terdapat guru yang selalu tidak setuju dan selalu menentang ide yang dikeluarkan atau dikemukakan oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yaitu membantu guru yang terlalu lama bekerja rutin. Kebanyakan guru-guru yang sudah lama bekerja merasa puas dengan pengalaman yang diperolehnya, dan ini dianggap sebagai suatu hal yang terbaik yang pernah ia lakukan, dan biasanya berlangsung selama bertahun-tahun. Selanjutnya yang terakhir yaitu membantu guru yang menghadapi keruwetan dalam masalah disiplin. Terkadang guru yang mengalami kesulitan dalam masalah disiplin kelas, ia akan mencurahkan sebagian besar waktunya untuk memikirkan cara menerapkan disiplin yang tepat bagi muridnya. Saya Viosindi Trisionora dengan NIM akhir 43 menjelaskan ruang lingkup supervisi terkait sumber daya manusia pada PAUD. Supervisi merupakan aktivitas menentukan yang esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Orientasi supervisi dapat ditentukan sebagai proses pembantuan. Supervisi tertuju pada perkembangan guru-guru dan personil sekolah lainnya dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini, supervisi dapat dilakukan melalui dorongan, bimbingan, dan pemberian kesempatan. Adapun ruang lingkup supervisi yaitu yang pertama supervisi bidang kurikulum, supervisi bidang kesiswaan, supervisi bidang kepegawaian, supervisi bidang sarana dan prasarana, supervisi bidang keuangan, supervisi bidang humas, dan supervisi bidang ketatausahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan supervisi bidang kurikulum, yaitu bidang kurikulum menjadi ini karena proses belajar mengajar adalah kegiatan utama sekolah. Kurikulum merupakan hal yang harus diantisipasi dan dipahami oleh berbagai pihak, karena kurikulum sebagai rancangan pembelajaran yang memiliki kedudukan yang sangat strategis yang menentukan keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan, baik proses maupun hasil. Guru juga dituntut untuk senantiasa menyempurnakan dan menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta kebutuhan-kebutuhan lokal, nasional, dan global, sehingga kurikulum yang dikembangkan di sekolah betul-betul dikembangkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan tuntunan dan beban tugas yang akan dilakukan setelah mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, supervisi bidang kesiswaan. Supervisi bidang kesiswaan ini sangat penting karena tujuan pendidikan adalah melahirkan siswa-siswi yang kreatif, mandiri, kompetitif, sehingga pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa itu sangat diperlukan. Supervisi bidang kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah berjalan dengan lancar, tertib, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Lalu, ada hal-hal pokok yang harus disupervisi terhadap siswa, yaitu yang pertama motivasi belajar siswa, yang kedua tingkat kesulitan yang dialami siswa, ketiga keterlibatan siswa dalam berbagai kegiatan intra dan ekstrakurikuler, yang keempat pengembangan organisasi siswa, yang kelima sikap guru dan kepala sekolah terhadap siswa, yang keenam keterlibatan orang tua siswa dalam berbagai kegiatan sekolah, lalu yang ketujuh kesempatan memperoleh pelayanan secara prima dari sekolah. Ketiga yaitu supervisi bidang kepegawaian. Tujuan supervisi bidang kepegawaian berbeda dengan sumber daya manusia pada konteks bisnis. Di dunia pendidikan, tujuan supervisi bidang kepegawaian lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk sumber daya manusia yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Seperti contoh, jika guru inovatif, kreatif, dan dinamis, maka pembelajaran
berjalan secara menyenangkan. Namun, jika guru pasif, monoton, dan sentralistik, maka pembelajaran akan membosankan, tidak menarik, dan membuat siswa tidak bisa menangkap materi yang disampaikan. Akhirnya, proses belajar mengajar tidak efektif. Ada pula hal-hal pokok yang perlu disupervisi terhadap guru, yaitu yang pertama, masalah wawasan dan kemampuan, kedua, masalah kehadiran dan aktivitas guru, yang ketiga, masalah persiapan mengajar guru mulai dari penyusunan analisis materi pelajaran, program tahunan, program semester, program satuan pelajaran sampai dengan persiapan mengajar harian atau perencanaan pengajaran. Yang keempat, masalah pencapaian target kurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kelima, masalah kerja sama guru dengan siswa, dengan sesama guru, dengan tata usaha, dan dengan kepala sekolah. Yang keenam, masalah tripusat pendidikan yang terdiri atas sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang ketujuh, masalah kemampuan belajar siswa. Yang keempat yaitu supervisi bidang sarana dan prasarana. Sarana merupakan media atau alat untuk belajar agar pendidikan berjalan efektif. Sarana sekolah diperlukan untuk keseimbangan perkembangan fisik dan psikis siswa. Sarana dan prasarana seperti ruang gedung yang representatif, laboratorium, lapangan olahraga, taman bunga, dan lainnya membuat suasana belajar yang menyenangkan, sejuk, damai, dan penuh semangat. Jika sarananya terbatas, maka kemampuan siswa tidak dapat dikembangkan dengan baik. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah menentukan dukungan sarana dan prasarana pendidikan yang sangat penting. Banyak sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap sehingga sangat menunjang proses pendidikan sekolah. Berikutnya yang kelima yaitu supervisi bidang keuangan. Supervisi bidang keuangan dalam bidang pendataan dan keuangan pendidikan merupakan aktivitas utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang perolehan pendapatan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana. Keuangan menjadi ruh lembaga karena program harus didukung oleh sumber keuangan yang memadai, baik untuk menggaji guru, karyawan, manajemen, mengadakan kegiatan maupun untuk melengkapi sarana dan prasarana. Berikutnya yang keenam yaitu supervisi bidang humas. Supervisi bidang humas yaitu sebagai hubungan timbal balik antara suatu organisasi sekolah dan masyarakat. Artinya, hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antar sekolah dengan masyarakat untuk berusaha menambahkan pengertian warga tentang kebutuhan dari karya pendidikan serta pendorong dan minat tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Untuk mencapai hal tersebut yaitu dengan jalan komunikasi yang baik dan luas secara timbal balik. Humas dibutuhkan untuk sosialisasi program dan prestasi sekolah kepada masyarakat, juga untuk menetralisasi berita-berita negatif yang terkadang dihembuskan oleh pihak luar. Berikutnya yang terakhir yaitu supervisi bidang ketatausahaan. Bidang tata usaha sekolah adalah seluruh kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta membina kegiatan-kegiatan yang bersifat tulis-menulis di sekolah, agar proses belajar mengajar semakin efektif dan efisien untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Maka untuk itu ada hal-hal pokok yang perlu disupervisi terhadap tata usaha sekolah dan seluruh stafnya. Yang pertama, masalah administrasi sekolah. Yang kedua, masalah data dan statistik sekolah. Yang ketiga, masalah pembukuan. Yang keempat yaitu masalah surat menyurat dan kearsipan. Yang kelima, masalah rumah tangga sekolah. Yang keenam, masalah pelayanan terhadap kepala sekolah, guru, dan siswa. Yang ketujuh, masalah laporan sekolah dan lainnya. Menurut Sarwoto tahun 1988 halaman 104 menjelaskan bahwa secara teoritis yang menjadi objek supervisi ada dua aspek, yaitu aspek manusianya dan aspek kegiatannya. Yang pertama, aspek manusianya seperti sikap moral terhadap tugas, disiplin kerja, moral kerja,
kejujuran, ketaatan terhadap peraturan organisasi, kerajinan, kecapapan kerja, kemampuan dalam bekerja sama, dan watak. Yang kedua, aspek kegiatannya seperti cara bekerja keras, cara mengajar, metode pendekatan terhadap siswa, efisiensi kerja,